Ini kalau gue yang record kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang tugas besar UTS Python kami. Sebelumnya mari memperkenalkan diri dulu. Saya Akil Anzari dengan NIM 1101204133. Saya Ahmad Rian Salim dengan NIM 1101204162. Dan saya Mahendra Dirahmawan dengan NIM 11012044229. Selanjutnya, tugas besar pemrograman Python ini memiliki tujuan, yaitu membuat sebuah program Python untuk melakukan data cleansing dan data processing untuk sebuah data CSV. Data cleansing-nya mencakup pengecekan field name dan nilai yang tertukar, lalu pengecekan record yang double atau ada name yang sama, lalu pengecekan tipe data, pengecekan nilai kosong, pengecekan anomali nilai, pengecekan panjang name, pengecekan jumlah field nilai. Jika lebih dari 6, maka field tersebut dihapus dan digantikan nilai UTS UAS. Selanjutnya, data processing-nya mencakup mean, median, dan standar deviasi. Nah, lalu ada programnya. Yang pertama ada deklarasi. Deklarasi clean 1 mencakup data 10, dat baru, delete, key. Lalu deklarasi clean 2 mencakup variabel, time list, hapus, dan new list. Fungsi clean 1. Fungsi clean 1 ini berfungsi untuk membaca file CSV yang akan kita cleansing dan data processing pada tubes ini. Setelah melakukan open file menggunakan file object, kami membuat beberapa variabel list kosong bernama data, dat baru, delete, dan key. Pada variabel delete berisi G, I, TT, T, dan J yang digunakan nantinya. Kemudian setelah itu dilakukan perulangan for dan memisahkan titik koma pada setiap barisnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah ada nilai tertukar dengan mengecek panjang atau digit dari name atau elemen 0. Dan jika kurang dari 5, name defaultnya adalah 10 digit, maka program akan mencari di setiap elemen yang panjangnya lebih dari sama dengan 8 pada baris tersebut dan kemudian akan ditukarkan ke kolom name. Apabila telah sesuai dengan name-nya, program akan memasukkan nilai tersebut ke dalam data kosong yang dibuat di awal tadi. Pada kolom lebih dari 6, maka menggunakan R-strip karena terdapat \n atau enter yang menjadi huruf pada saat program dijalankan, maka harus dihapus. Untuk for K atau baris dan B atau elemen, di sini berguna untuk mengecek apakah ada data yang tidak sesuai, seperti kode kelas, bisa TT, I, G, atau apabila terdapat K yang berada di dalam key dalam bentuk indeks, maka akan di-continue, dan jika tidak, maka akan di-append ke dat baru. Kemudian yang terakhir adalah meng-close file tersebut. Kemudian untuk function clean 2. Function clean 2 ini berfungsi untuk memperbaiki NIM yang double dengan membuat nilainya sebagai list di dalam list. Kami membuat beberapa list kosong, yaitu temp underscore list, hapus, new underscore lst, yang digunakan untuk memasukkan setiap NIM yang menggunakan perulangan for. Variabel hapus digunakan apabila ada nilai di temp list yang sama menggunakan perulangan. Kemudian nilai indeksnya tersebut akan ditambahkan ke hapus, sedangkan new list digunakan untuk memasukkan NIM yang sudah tidak double dengan cara menggunakan for pada A dengan panjang data tersebut. Jika nilai A yang dimasukkan sudah terdapat nilai yang sama di dalam hapus, maka akan di skip atau di continue. Maka jadilah new lst yang baru dan kemudian return ke new lst. Nah,
Untuk fungsi clean 3 ini berfungsi untuk menggantikan jika terdapat huruf pada data, maka akan diubah sesuai dengan dictionary-nya. Yang pertama adalah membuat dictionary untuk ketentuan huruf yang ada. Setelah itu, kita menggunakan perulangan for dengan panjang dari data dan perulangan untuk kolomnya. Kemudian, kita kembali menggunakan perulangan untuk memisahkan setiap katanya. Setelah itu, kita menggunakan perulangan pada dictionary untuk key dan value-nya. Setelah itu, program akan mencari dengan variabel C pada data K dan B atau kolom dan barisnya. Apabila terdapat huruf yang berada dalam key dictionary, maka program akan mengubah dengan value yang sesuai dengan dictionary-nya menggunakan replace, dan terakhir kemudian di return lagi datanya. Kemudian pada function clean 4. Fungsi ini berfungsi untuk mengubah nilai di kolom nim yang tidak sesuai dengan default-nya, yaitu panjangnya 10 digit. Dengan menggunakan metode for k untuk rows, jika nilai di kolom nim lebih kecil daripada 10, maka akan ditambahkan dengan string 0. Dan jika nilainya lebih besar daripada 10, maka nilai akan dikurangi dengan menggunakan slicing berulang. Setelah selesai, dilakukan return data lagi. Kemudian untuk function clean 5, fungsi ini kita gunakan untuk mengubah nilai pada kolom tugas 1 hingga kolom UAS dari string menjadi integer, karena akan digunakan untuk perhitungan statistika nanti. Kemudian setelah diubah menjadi integer, kita kembalikan lagi dengan menggunakan return data 10. Untuk function clean 6, fungsi ini berfungsi untuk mengecek nilai anomali dan kemudian mengubahnya dengan ketentuan. Apabila nilainya lebih kecil daripada 0, maka akan diubah menjadi 20, dan jika nilainya lebih besar daripada 100, maka akan diubah menjadi 80. Setelah itu kembali dilakukan return data 10. Function clean 7. Fungsi ini berguna untuk mengisi kolom yang isinya non atau kosong, dan kemudian diubah menjadi nilai 50. Seperti codingannya di bawah ini. Setelah selesai, maka akan dilakukan pengambilan data lagi dengan return data 10. Selanjutnya ada deklarasi untuk data processing-nya. Di function medianya nanti ada deklarasi list underscore baru. Di function standar deviasinya akan ada deklarasi new underscore lead. Selanjutnya pada fungsi main. Di sini fungsi main hanya mengambil nilai dari kolom 1 hingga kolom 6. Karena kita menggunakan dictionary pada program ini, maka kita harus memanggil namanya. Setelah itu, kita membuat variabel jumlah dan nilai. Selanjutnya, program akan menjumlahkan keseluruhan data dengan perulangan. Selanjutnya, kemudian dibagi dengan total data yang ada. Setelah itu, dilakukan return nilai. Pada function median. Function median untuk isinya adalah nomor kolom yang sama seperti di atas. Dan kita harus membuat variabel list baru untuk menambahkan data yang akan dicari mediannya. Setelah itu, menggunakan rumus median ganjil atau genap. Apabila nilainya genap, maka akan menggunakan median 1. Dan apabila nilainya ganjil, maka akan menggunakan median 2. Setelah itu, program akan menghitung mediannya dengan menambahkannya dan membaginya dengan 2. Apabila hasilnya ganjil, maka program hanya mengambil nilai tengahnya langsung. Kemudian, pada di akhir, dikembalikan ke nilai mediannya, yaitu di fungsi return median. Lanjut, fungsi standar deviasi. Standar deviasi isinya adalah kolom yang sama seperti yang di atas. Di sini kita
membuat variabel baru new_lead untuk data yang akan dihitung. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus standar deviasi seperti berikut, dengan for J untuk setiap nilai elemennya, kemudian dikurang dengan nilai min. Setelah itu dipangkatkan 2 dan ditambahkan ke variabel X. Setelah itu, program akan menghitung di dalam akarnya, yaitu variabel X tadi, dibagi dengan jumlah data, dan kemudian variabel standar deviasi, nilai varian yang diakarkan tadi bisa dipangkatkan 0,2. Setelah itu, mengembalikan fungsi nilai standar deviasi dengan fungsi return. Lanjut pada pemanggilan fungsi dan input header. Pertama, kita akan membuka file yang bernama dataset_final.csv. Kita menggunakan mode write, W. Selanjutnya, memasukkan data yang sudah bersih ke dalam dataset final dengan cara memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, dan tidak lupa untuk memasukkan header pada kolom paling atas dengan memasukkan fungsi insert. Setelah itu, melakukan perulangan menggunakan for isi untuk write data set finalnya, dan kemudian filenya di close kembali. Setelah itu, program akan menampilkan nilai min pada bagian ini dan median pada bawahnya, dan standar deviasi sesuai data statistika yang dihitung. Selanjutnya, output dari min, median, dan standar deviasi berikut, yaitu hitung statistik pada tugas 1, nilai min yaitu 75, median 100, dan standar deviasi 28. Dan pada tugas 2, min 72, median 86,5, dan standar deviasi 32. Pada kuis 1, min didapatkan 76, median didapatkan 100, dan standar deviasi pada kuis 1 didapatkan 33. Lanjut pada kuis 2, didapatkan min 81, median 73,0, dan standar deviasi yaitu 32. Maaf. Lanjut, nilai min pada UTS yaitu 66, mediannya pada UTS 93, standar deviasi pada UTS yaitu 35. Selanjutnya yang terakhir, kolom paling terakhir yaitu UAS dengan NIM 51, median 50, dan standar deviasi 39. Berikut adalah dataset final yang sudah bersih dari proses cleansing-nya. Bisa dicek datanya sudah pada kolom NIM tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah, dan begitu juga pada nilai-nilai yang ada di tugas 1, 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Selanjutnya dokumentasi pengerjaan tugas ini. Yang pertama, pembuatan program. Selanjutnya pada pembuatan PPT. PowerPoint. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Udah kan?